بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan. من الغنائم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. Bab menjual kalung yang di dalamnya terdapat permata dan emas.
atau menjual kalung yang mana kalung itu terdiri dari permata dan emas. Hadis yang pertama tadi dari Faddalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan utiya Rasulullah wa huwa bi Khaybar, ketika perang Khaybar usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kalung wa utiya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Khaybar bi qiladatin fiha kharz wa dhahab wa hiya min al-ghanaim tuba'. Diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khaybar kalung yang terdiri dari permata dan emas. Kalung seperti ini termasuk harta rampasan yang akan dijual. Fa'amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidhahab alladhi fil qiladati fanuzi'a wahdah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar emas dalam kalung itu diambil. Thumma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan adz-dzahabu bil-dzahabi waznan biwaznin. Lalu Rasulullah mengatakan kepada mereka, penjualan emas dengan emas itu harus sama kadar timbangannya. Jadi tidak ada tambahan yang lain. Emas ya emas tok. Hadis yang kedua, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حناشي الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب مخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذهبت ذلك إلى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. Dari Faddalah bin Ubaid dia mengatakan, aku membeli pada setelah perang Khaybar selesai kalung dengan seharga 12 dinar. Fiha dhahabun wa kharaz. Di dalam kalung tersebut terdiri dari emas dan permata. Fassaltuha, lalu aku pisahkan antara emas dan permata tersebut. Fawajadtu fiha akthar min 12 dinaran. Kemudian aku mau mendapatkannya atau menghitungnya, jumlahnya lebih dari 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi. Lalu aku sebutkan atau ceritakan kepada Rasulullah, kepada Nabi, hal yang demikian. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, la tuba'u hatta tufassal. Kalung itu tidak boleh dijual sampai benar-benar dipisahkan. Yang dipisahkan antara permata dengan emasnya. Kapan ini? Ketika dibeli dengan dinar. Dinar itu emas. Ya. Baik. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Laits an ibn Abi Ja'far an al-Julahi Abi Kathir قال حدثني حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
nubayi'ul yahuda al-wuqiyata al-dhahaba bidinaraini والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. Dari Fudalah bin Ubaid, dia mengatakan kami bersama Rasulullah SAW waktu perang Khaybar. Kami menjual kepada orang Yahudi wuqiyata al-dhahab, yakni berupa satu wuqiyah emas dengan dinaraini atau thalatha, dengan seharga 2 dinar atau 3. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa waznan biwaznin. Jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali harus sama dalam kadar timbangannya. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini, haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibnu Wahb an Qurrata ibn Abdurrahman al-Ma'afiri wa Amr ibn al-Harith وغيرهما أن عامر بن يحيى المعافري أخبره عن حنش أنه قال كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. Dari Hanash, dia mengatakan kami bersama Fudalah bin Ubaid di dalam sebuah peperangan. Fatarat li wa li ashabi qiladatun fiha dhahabun wa wariqun wa jawhar. Lalu tampak olehku dan teman-temanku sebuah kalung yang terdiri dari emas, perak dan intan. Fa'aradtu an ashtariha, dan aku pengen untuk membelinya. Fasaltu Fudalah bin Ubaid, lalu aku tanya pada Fudalah bin Ubaid. Faqal, lantas dia mengatakan, inzi' dhahabha waj'alhu fi kiffatin, ambillah emasnya, yang dipisahkan emasnya, maka taruh dia di timbangan. Waj'al dhahabaka fi kiffatin, lalu taruh juga emasmu dalam timbangan. Kalau timbangan dulu kan ada ini daun timbangan, ini daun timbangan. Nah, taruh di daun timbangan ini, taruh di daun timbangan ini, sama enggak? Thumma la ta'khudhanna illa mithlan bimithlin. Dan kemudian janganlah mengambilnya kecuali benar-benar sama kadar timbangannya. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya'khudhanna illa mithlan bimithlin. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia mengambilnya kecuali dengan takaran timbangan yang sama. Taib.
Wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, annahu la yajuzu bai'u dhahabin ma'a ghairihi bidhahab hatta yufassal, bahwasanya tidak boleh menjual emas ditambah dengan yang lain dengan emas sampai emas yang dibeli itu atau yang dijual itu harus dipisah dari yang lain. Jadi tidak boleh emas plus permata, ya, dengan emas. Tapi ya, dahulu orang membelinya dengan dinar, dinar itu emas, maka enggak boleh, ya. Fayuba'u adh-dhahabu bi waznihi dhahaban, maka dijuallah emas tersebut dengan timbangannya emas yang lain. Ini sama-sama 1 gram ya 1 gram, 2 gram ya 2 gram. Wa yuba'ul akhar bima arad, dan menjual yang lain sesuka hatinya, berapa dia ingin. Nah, boleh enggak kita membeli emas plus permata dengan rupiah? Boleh, ya. Tapi kalau tukar emas, ini ada ibu-ibu dia nukar kalung, yang di kalung itu ada permata dengan gelang yang tidak ada permata. Dia harus buka dulu, ya. Permatanya nggak boleh tambah, nggak boleh dikasih. Kecuali dipisah. Malah kadang-kadang dihitung itu kan diberat, ditimbang kadang-kadang sama permata-permatanya. Sementara permatamu enggak besar, intan kecil-kecil gitu. Dibawa ke timbangan, berbeda beratnya, ya. Dengan emas yang lain, maka tidak ada tambahan. Taruhlah kalung itu memang 10 gram juga, dengan 10 gram, tapi di sini 10 gram plus permata, dengan 10 gram yang tidak ada permata, maka harus dipisah dulu. Kalau emas dengan emas. Tapi kalau uang gimana? Boleh, ya. Wa yuba'ul akhar bima arad, dijual yang lain dengan apa yang dia inginkan, ya. Tapi tidak boleh tukar-tukar emasnya, harus diselesaikan dulu. Ya pasti nggak ada ya di toko yang tukar-tukar emas saja tanpa ada imbuhannya. Nah, maka selesaikan dulu jual belinya. Jual beli yang pertama. Ini dia jual kalung yang ada permatanya, dia jual dengan rupiah. Dia selesaikan dulu. Sudah selesai, sudah serah terima uangnya dan barangnya, maka setelah itu dilanjutkan jual beli berikutnya. Oh iya, harus selesai. Kalau belum diterima, belum selesai lagi jual belinya. Enggak. Nah. Walaupun segitu juga jadinya, tapi disitulah perbedaannya. Ya, jual belinya itulah perbedaan halal dan haramnya. Nah, maka taruhlah selisihnya 1 juta. Sudah dia ambil dulu misalkan 10 juta. Kalau seandainya disepakati harganya segitu. Lalu sudah selesai, mau membeli yang baru tambah 1 juta, bayar lagi
Ya. Nah, sebagian dari ulama ada yang memandang bahwa tidak boleh dia membeli dari tempat yang sama. Ya. Dia tok menjual ke situ aja. Ya, dia pergi ke tempat yang lain, taunya balik lagi ke situ, ya tidak ada masalah. Nah, orang toko dengan membeli ke dia sudah dapat untung kan gitu kan. Nah, maka dia ikat langsung 2 kali untung dia. Pertama, dia mendapatkan membelinya dengan harga yang murah, tentu ada selisih tuh. Dan dia jual yang ada harga selisihnya atau selisih harganya. Ya, kalau tidak nanti lapeh kijang kerimbu. Ya. Dia hanya dapat membeli barang orang yang selisihnya mungkin sedikit gitu ya. Pasti sudah harga yang dibeli ya berbeda dengan harga yang dijual, itu sudah pasti. Nah, ketika dia membelinya harga agak murah dan itu harga sudah ditentukan ya. Mungkin selisihnya berapa gitu lah. Nah, kemudian dia jual yang dengan yang sudah jadi, tentu dia dapat untung juga di situ. Nah, ketika tadinya diikat langsung, dia sudah pasti dia dapatkan keuntungan ketika dia dapat dibeli dari dia. Tapi kalau dia lapeh pai balik, awak pai magi piti sikinya gitu. Ya. Nah, ini enggak boleh. Harus dia berikan kebebasan kepada dia. Rezeki itu Allah yang mengatur. Ya. Taib. Wa kadza la tuba'u fiddatun ma'a ghairiha bi fiddah. Tidak boleh dijual perak dengan ditambah dengan yang lain dengan perak juga. Dirham dengan perak. Ya, ini cincin yang diikat dengan perak ya, ini dengan dirham. Kalau dengan dinar boleh tuh. Nah, maka oleh karena itu tukar-tukar cincin perak nggak boleh, karena tukar-tukar cincin itu kan itu namanya jual beli ya, perak dengan perak. Baik. Kalau ambo magih kainyo cincin, okey. Besok inyo magih kambo cincin. Kalau ada kesepakatan ambo agih ang kulo besok anggih mo. Itu namanya jual beli namanya itu. Jadi wa kadzalika al-hintatu ma'a ghairiha bihintah. Begitu juga gandum hintah plus dengan yang lain dengan hintah. Wal milh ma'a ghairihi bimilhin. Garam ditambah dengan yang lain dengan garam juga. Wa kadza sairur ribawiyat. Begitu seterusnya pada benda-benda yang ada unsur ribanya. Ya, dengan barang yang jenis yang sama tidak boleh ada tambahan. Balla budda min fasliha, malan harus dipisah. Sawan kana adh-dhahabu fi as-suwarati al-madhkurati aw la, qalilan aw kathira. Baik emas itu seperti gambaran yang disebutkan tadi, yakni dia ada punya permata sedikit atau banyak, ya. Baik seperti permata tadi berarti dia diikat, ya. Yakni kalung tadi
terbuat dari emas, kemudian ada permatanya. Dipisah. Atau tidak seperti itu. Ini emas plus. Nah, dikasih. Beli emas, tambah piti 10 juta. Harga sama itu. Ada emas plus yang lain. Dengan emas. Ini amehnya, kalungnya yang lama, dia kasih 10 gram plus 1 juta. Ditukar dengan emas 10 gram. Maka ini nggak boleh. Hah? Hah? Oh iya, nggak boleh, nggak boleh. Makanya yang pertama diselesaikan dulu. Jual, misalkan ada orang dia punya 10 gram, yang sama dia hanya ada 5 gram plus uang. Maka nggak boleh emas plus yang lain ditambah dengan emas, gitu ya. Kan itu transaksinya itu, emas 10 gram dengan emas 5 tambah rupiah yang senilai dari 5 gram. Enggak boleh. Caranya bagaimana? Selesaikan dulu. Kasih dia 5 gram ini, kita jual, lalu kita dapat uang. Sudah selesai transaksi pertama, baru kedua belilah emas 10 gram. Ya, betul, sama. Dinar itu kan ada nilainya tuh, ada beratnya. Ya, 1 dinar itu berapa gram tuh? 4,25 ya. 1 gram 4,25. Nah, 1 dinar 4,25. Itu beratnya, berat emasnya. Ya, dengan kalau emasnya emas emas bingkahan lah ya, emas batangan, ya harus sama beratnya. Maka solusinya untuk perbedaannya harus belinya dengan dirham. Dirham dengan emas berarti sudah beda jenisnya. Nah. Iya. 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 Emas itu ada bermacam-macam kadarnya. Ada emas murni 24 karat. Ada yang tidak murni, ya ada emas 23, 22, 18 atau yang lain termasuk emas swaso. Ya. Maka bagaimana caranya? Kalau dengan rupiah nggak ada masalah. Bermasalah itu ketika dia sama emas lagi, ya, maka harus sama timbangannya. Iya, kalau rupiah kan nilainya sama dengan rupiah. Iya. Iya.
Ya. Enggak. Dia kalau begitu dia jangan dibeli seperti itu. Ada berbeda-beda. Ya. Nah, samalah dengan tadi, jangan ke sana ya. Kalau rupiah 10, 20, 30 enggak, itu sama aja rupiah semuanya. Cuma hanya berapa jumlahnya kan gitu kan. Sekarang kemarin kita sudah belajar juga beras atau korma. Ada korma yang kualitasnya bagus, ada korma yang kualitasnya jelek. Ya. Ketika kita tukar-tukarnya harus sama. Oh berarti rugi loh orang yang mengasihkan kualitas yang bagus dengan kualitas yang jelek. Betul. Lalu caranya bagaimana? Supaya jangan kena dengan riba, selesaikan dulu, jual dulu. Ya? Kita selesaikan dulu. Ini dia punya emas 18 karat deh, ya perhiasannya 18 karat. Dia jual dulu. Selesai dia jual, kasih uangnya, dapat uangnya, baru dia belikan yang 24 karat. Nah, dengan demikian selesai dari permasalahan. Taib. وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهما بمدي عجوة أو بدرهمين لا يجوز لهذا الحديث. Ini dia adalah permasalahan yang terkenal di dalam kitab Syafi'i dan yang lain dan pengikutnya dan yang lainnya, yaitu permasalahan yang dinamakan dengan masalah satu mud korma ajwah, ya, satu mud korma ajwah dengan bentuk menjual, ya, satu mud ajwah ditambah dengan 1 dirham, dengan 1 mud ajwah ditambah dengan 2 dirham. Ya. Jadi 1 mud, taruhlah 1 kilo ajwah plus ada dirham dengan diganti dengan 1 kilo plus 2 dirham. Kan ada bedanya tuh. Ya. La yajuzu li hadzal hadis, tidak boleh berdasarkan hadis ini. Ya. Wa hadza manqulun an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ibnihi wa jama'at min as-salaf wa huwa madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Muhammad bin Abdul Hakam Al-Maliki. Ini yang dinukil dari Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar dan sekelompok dari para salaf. Dia adalah mazhabnya Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, Ishaq bin Rawiyah dan Muhammad bin Abdul Hakam Al-Maliki. وقال أبو حنيفة والثوري وحسن بن صالح. Abu Hanifah, Thawri, yakni Sufyan al-Thawri dan Hasan bin Saleh mengatakan yajuzu bai'uhu bi akthar mimma fihi min adh-dhahab wa la yajuzu bimithlihi wala bidunihi. Boleh menjualnya, ya, boleh menjualnya ya. Abu Hanifah dalam penjualan mengenai kasus di atas bahwa jual beli kalung itu sah jika emas penukarnya lebih banyak dan tidak sah jika emas itu sama atau di bawahnya. Jadi maksud begini,
10 emas plus permata dengan 11 emas. Boleh bagi Abu Hanifah. Tidak boleh sama. Dan tak boleh kurang. Ya. Baik. وقال مالك وأصحابه وآخرون يجوز بيع السيف المحلي بالذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب فيجوز بيعه بالذهب إذا كان الذهب فيه في المبيع تابعا لغيره وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. Imam Malik dan pengikutnya dia mengatakan membolehkan menjual pedang yang dihiasi dengan emas dan permata dengan barang yang lain yang dihias dengan emas. Lebih dari itu, pedang tersebut boleh dibarter dengan emas murni, mengingat yang dibeli bukanlah emasnya tetapi pedangnya. Nah, jadi kalau tadi kalung emasnya berarti jadi objeknya ada emas, tapi ada tambahan. Nah sekarang kata Imam Malik, ya sekarang membeli pedang yajuzu bai'u sayf al-mahalli bil-dhahab. Al-mahalli yani yang dihiasi dengan emas. Wa ghairihi mimma huwa fi ma'nahu, dan yang lainnya yang senada mimma fihi dhahab. Gelas di dalamnya ada emas, dihiasi dengan emas misalnya. Ya, maka yajuzu bai'uhu bil-dhahab, maka boleh dijual dengan emas lagi. Ya, jadi HP di dalamnya ada emas. Ya, ini jual emas atau jual HP? Jual HP. Tapi dijual HP yang ada emasnya dengan emas. Ya. Idza kana adh-dhahabu fil mabi' tabi'an li ghairihi, apabila emas yang ada pada barang yang dijual itu hanya ngikut, nempel, bukan menjadi objek utama. Karena tadi yang nempel yang mana? Nah, kalau kalung tadi yang nempel apa? Permatanya. Tapi yang dijualnya adalah emas. Ya. Wa qaddaruhu bi an yakuna thulutha fama dunahu. Lalu mereka takdirlah, mereka takarlah jumlah emas di barang yang dia beli itu adalah sepertiga atau kurang. Kalau lebih separuh, ya jangan-jangan dia memang emasnya diambil. Waqala Hamad bin Abi Sulaiman, Ahmad bin Sulaiman bin Abi Sulaiman, dia mengatakan yajuzu bai'u bil-dhahab mutlaqan
sawa'an ba'ahu bimithlihi min adh-dhahabi aw aqal aw akthar. Hamad bin Abi Sulaiman mengatakan boleh menjualnya dengan emas secara umum tanpa dibatas-batasi. Kalau tadi sepertiga ukurannya, ya, sawa'an ba'ahu bimithlihi min adh-dhahab, baik dia jual, dia dia beli, dia jual dengan seharganya dengan emas atau sedikit atau kurang. Apa kata Imam Nawawi? Wa hadza ghalatun mukhalifun li sarih hadis. Pernyataan di atas ini, ya, pernyataan di atas ini adalah sebuah kekeliruan, menyelisihi sarihul hadis, kenyataan hadis, ya, menyelisih kenyataan hadis. Wahtajja ashabuna bihadits Qiladah. Ashab kita, yakni ulama-ulama Syafi'i berargumen dengan hadis Qiladah, hadis kalung ini, di mana kalung emas terdiri dari emas dan permata. Wa ajabat al-Hanafiyah bi anna adh-dhahaba kana fiha akthar min 12 dinar. Mazhab Abu Hanifah, dia menjawab bahwa emas pada kalung tadi lebih banyak daripada dinarnya. Yani dia beli tadi, ya, permata ada emasnya, emas ada permatanya dengan emas 12 dinar. Ternyata setelah dihitung kembali, ternyata di sini lebih banyak, lebih dari 12. Ya. Kalau Abu Hanifah tadi apa katanya? Abu Hanifah mengatakan yajuzu bai'uhu bi akthar mimma fi min adh-dhahab. Boleh menjualnya jika lebih dari jumlah emas di sini. Abu Hanifah mengatakan kalau di kalung itu 10 emas, boleh dijual dengan 11 atau 12. Nah, kenapa nih? Mungkin yang 11 atau 12 sisanya tadi itu adalah untuk permata. Yang kenyataan di dalam hadis itu adalah ternyata yang kalung tadi lebih dari 12. Berarti rugi dong, gitu kan? Taib. Tidak boleh kata Abu Hanifah kalau sama 10, tapi 10 plus permata dengan 10. Atau di bawah dari itu 10 plus permata dengan 9. Karena kenyataan dari hadis tadi ternyata lebih dari 12. Ya. Baik. Wa qad ishtarahu bi 12 dinaran. Bahwasanya kalung tadi itu lebih dari 12 dinar, sementara dia beli dari 12 dinar. Qalu wa nahnu la nujizu hadha. Kita tidak membolehkan ini. Wa inna ma nujizul bai' idza ba'aha bidh-dhahab akthar mimma fiha. Kalau ini 12
lebih, sementara dia beli dengan 12, kami nggak boleh nih. Tapi boleh kalau seandainya lebih dari 12, ya, dibeli lebih dari 12. Ya, ini 12 memang di dalamnya. Dibeli dengan lebih dari 12. Maka katanya itu boleh. Ya. Wa innama nujizul bai' idza ba'aha bidh-dhahabin akthar mimma fiha wa yakunu ma zada min adh-dhahabil munfarid fi muqabalatil kharz wa nahwihi. Maka kelebihan dari emas tadi itu adalah kompensasi dari permata yang ada. Jadi samalah tadi itu kali ya. Uang dengan emas tadi. Emas tambah uang dengan 5 emas dengan uang dengan 10 emas. Ada uangnya. Ya. Taib. Mimma huwa ma'adz-dzahabil mabi'i', di mana dia bersamaan dengan emas yang menjadi barang yang dibeli. Fayasiru kal aqadaini, menjadi 2 akad dia. Wa ajaba Tahawi bi'annahu innama nuhiya anhu li'annahu kana fil mabi'il ghanaim. Al-Tahawi dia mengatakan itu dilarang karena dia adalah menjual harta rampasan perang, li'alla yaghbunul muslimuna fi bai'iha, agar kaum muslimin tidak tertipu di dalam menjualnya. Walhasil, kalau kita lihat apa yang lebih selamat itu adalah mazhabnya Syafi'i, sesuai dengan zahirnya hadis. Ya, zahirnya hadis bahwa lebih atau tidak lebih atau kurang atau sama, tidak boleh emas dengan emas yang lain ditambah, ya, selain dari emas. Menjual emas tambah yang lain dengan emas, itu tidak boleh. Wa qala ashabuna wa hadha al-jawabani dha'ifani. Ulama Syafi'i mengatakan 2 jawaban di atas itu adalah lemah. La siyama jawab Tahawi, apalagi jawaban dari Imam Tahawi, karena Tahawi ini juga Abu Hanifah, ya, anak Hanaf. Fa innahu da'wa mujarradah, itu hanya sebatas dakwaan aja, enggak ada argumennya, enggak ada dalil. Qala ashabuna wa dalilu sihhati qaulina wa fasadi ta'wilaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabi hatta yufassal. Ulama Syafi'i mengatakan dalil kebenaran perkataan kita dan kelirunya atau rusaknya penafsiran yang 2 di atas, karena Nabi SAW mengatakan jangan dijual sampai dipisah, berapapun jumlahnya, di atas atau lebih atau kurang, ya, pokoknya barang itu tidak boleh dijual kecuali harus dipisahkan emas dengan permatanya atau barang dengan yang ditambah, ya, tidak boleh disamakan. Nah, jadi hati-hati, mana tahu kalau seandainya nanti ada, ya, tukar menukar emas tadi. Yang sudah pasti tukar menukar emas adalah emas plus uang dengan emas, maka itu nggak boleh, ya, harus dipisah. Bagaimana cara pisahnya? Emas dulu, kemudian baru, ya, uang, nah, gitu ya. Ya, ini selesaikan dulu jual beli emasnya, emas kemudian baru yang berikutnya. وهذا صريح في اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيع
Ini nyata mensyaratkan dipisahnya salah satu di antaranya dengan yang lain di dalam satu sama lainnya dalam jual beli. Harus dipisah antara emas dengan yang ditambahnya. Wa annahu la farqa baina yakuna adh-dhahab al-mabi' qalilan aw katsira. Dia tidak ada perbedaan dalam emas yang dijual itu sedikit atau banyak. Li'annahu la farqa baina bai'il ghanaim wa ghairiha, dan tidak ada perbedaan antara menjual harta rampasan perang atau yang lainnya. Taib. Kemudian dia katakan kunna nubayi' al-yahud al-awqat adh-dhahab bidinarain aw thalatha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u adh-dhahab bidh-dhahab illa waznan biwazn. Kami berjualan dengan Yahudi auqiyah emas dengan 2 dinar atau 3 dinar dan 3 dinar. Lalu Nabi mengatakan, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama takaran timbangannya. Yuhtama anna al-murada kanu yatabaya'una al-awqiyah min dhahabin wa kharazin wa ghairi bidinarain aw thalatha. Wa illa fa awqiyah waznu 40 dirhaman. Kata maksudnya di sini adalah mereka saling berjual beli auqiyah dari emas yang ada di dalamnya kharaz, ada permata dengan 2 dinar atau 3 dinar. Ya, karena auqiyah itu timbangannya udah jelas. Auqiyah itu timbangannya 40 dirham. Wa ma'lumun anna ahadan la yabta'u hadzal qadar min dhahabin khalis bidinarain aw thalatha. Timbangan auqiyah itu 20 dirham, 40 dirham. Enggak mungkin ada orang menjual 40 itu dengan 2 dinar atau 3 dinar, enggak mungkin. Karena berat itu, ya. وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره. Ini sebab jual belinya sahabat dalam hal ini karena mereka mengira bahwa bolehnya menjual emas yang dicampur dengan yang lain. Fabayyana Nabi, lalu Nabi menjelaskan annahu haramun hatta yumayyiz wa yuba'u adh-dhahab biwaznihi dhahaban, sehingga dipisah. Emas dengan yang lain itu harus dipisah sehingga kita menjual emas dengan emas harus sama ukurannya. Ya. Kemudian ketika dia meletakkan emas, ya, waja'al dhahabak fi kiffatin, letakkanlah emasmu dalam daun timbangan. Ini menunjukkan bahwa timbangan itu harus sama. Ya. Nah, jadi dari sini dalam praktek dalam keseharian kita lihat bahwasanya ibu-ibu nggak boleh menjual emas ditukar dengan emas yang lain plus uang, ya, tidak boleh. Hukumnya haram. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah dia harus menyelesaikan transaksi dalam barang yang pertama sehingga terlepas dari yang unsurnya riba. Wallahu ta'ala alam. Kita lihat tanya jawabnya. Oh iya, harus ada ilmu. Makanya jual beli emas harus ada ilmu. Harus putihnya muamalat go. Gitu. Kalau tidak basarang riba di dalamnya. Ya. Mau nanya, Anda bekerja di perusahaan di mana perusahaan tersebut mendapatkan tambahan modal kerja uang dari pinjaman kendaraan yang dilesingkan. Apakah hukumnya? Apa itu termasuk riba? Mohon saran dan pencerahannya. Kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan yang modal mereka itu entah dari mana, ya tidak ada masalah hubungannya dengan kita, itu tanggung jawabnya orang yang punya perusahaan. Kita yang bekerja kan urusannya adalah bekerja.
Kita lakukan pekerjaan, kita mendapatkan gaji dari ya imbalan dari pekerjaan kita. Tapi kalau kerja kita dalam membantu bertransaksi riba, kena kita. Tapi kalau pekerjaannya ada orang berdagang, ya jual beli baju, dia bekerja sebagai pramugaranya, ya sebagai karyawannya. Modalnya adalah dipinjam dari bank misalkan, ribawi. Ya enggak ada hubungannya dengan dia. Yang berhubungan dengan uang tadi adalah dengan bos. Ya, karena dia meminjam uang dalam bentuk riba. Kita sebagai pekerja, kita menjual barang yang ada. Wallahu ta'ala alam, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.